Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari jaringan hewan. Nah, untuk kalian yang sekarang sedang di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa jaga pola makannya juga agar tubuh kita tetap sehat. Nah, langsung saja di sini Ibu sudah sediakan PPT tentang jaringan hewan. Nah, nantinya kalian akan mengetahui apa saja jaringan-jaringan yang menyusun tubuh hewan. Oke, langsung saja. Di sini ada jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori utama. Nah, yang pertama yaitu ada jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, dan yang keempat jaringan syaraf. Nah, jadi jaringan-jaringan yang menyusun tubuh hewan itu ada 4, seperti yang sudah disebutkan di sini. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, ini adalah contoh jaringan. Nah, di sini ada organnya lambung. Nah, di sini ada jaringan-jaringan yang menyusun organ lambung. Nah, di sini ada jaringan epitelium. Nah, di atas ini terdapat jaringan epitelium. Jaringan ikatnya kita bisa lihat di sini. Jaringan ototnya agak ke bawah dan jaringan syaraf berada di sini. Oke, lanjut. Nah, ini dia contoh dari jaringan-jaringannya. Di sini ada jaringan epitel, ada jaringan otot, jaringan syaraf, dan di bawah ini merupakan jaringan ikat yang terdiri dari ada darah, tulang rawan, tulang, dan juga jaringan ikat longgar. Ya, kalian bisa perhatikan di sini gambar-gambarnya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini terdapat sebagai lembaran-lembaran sel. Sel-sel epitel tersusun rapat, nah penghalang patogen dan kehilangan cairan. Nah, jadi kenapa sih sel-sel epitel ini tersusun rapat? Karena untuk menghalang patogen. Patogen ini seperti ya racun-racun. Nah, dan untuk mencegah kehilangan cairan. Nah, fungsi dari jaringan epitel ini yaitu menutupi bagian luar tubuh, terus ada melapisi organ-organ dan rongga-rongga dalam tubuh. Jadi gampangnya itu contoh dari jaringan epitel ini yaitu kulit kita sendiri, di mana kulit kita ini merupakan bagian terluar juga untuk melindungi rongga-rongga yang ada di dalam tubuh. Lanjut. Nah, ada 3 jenis permukaan epitel. Nah, kita bisa lihat di sini ada permukaan apikal, permukaan basal, dan permukaan lamina basal. Nah, coba permukaan apikal apa sih? Nah, permukaan apikal ini permukaan yang menghadap ke lumen atau rongga atau bagian luar organ sehingga terpapar ke cairan atau udara. Jadi, permukaan apikal ini merupakan permukaan yang paling luar. Lalu ada permukaan basal. Nah, permukaan basal ini ada di antara permukaan apikal dan permukaan lamina basal. Sedangkan permukaan lamina basal ini merupakan lapisan padat matriks ekstraseluler yang memisahkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Jadi, kalau tadi permukaan basal itu merupakan pemisah antara permukaan apikal dan lamina basal, kalau permukaan lamina basal ini merupakan pemisah antara jaringan epitel dan jaringan di bawahnya. Oke, lanjut. Nah, ada macam-macam jaringan epitel. Nah, macam-macam jaringan epitel dilihat dari segi bentuk selnya. Yang pertama ada epitelium squamosa, atau bentuknya ini pipih seperti ubin lantai. Nah, yang kedua ada epitelium kuboid atau kubus seperti dadu. Yang ketiga ada epitelium kolumnar, yaitu bentuknya batang seperti batu bata yang ditegakkan. Oke, lanjut ke epitel pipih. Nah, epitel pipih ini terbagi menjadi 2, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Lanjut nih, ada apa sih epitel pipih selapis itu? Jadi, epitel pipih selapis ini contohnya seperti ini nih. Ya, kita bisa lihat, ini merupakan contoh dari epitel pipih selapis. Gambarnya seperti itu. Nah, strukturnya itu tipis atau mudah ditembus, berisi sedikit sitoplasma yang membungkus inti di bagian tengah dan berfungsi dalam pertukaran nutrien dan gas-gas melalui difusi. Oke, lanjut. Tinggal epitel pipih selapis melapisi pembuluh darah, pembuluh limfe atau getah bening, kantong udara paru-paru atau alveolus, lalu ada selaput pembungkus jantung, ada selaput perut, ada ginjal atau di bagian kapsula Bowman dan lengkungan Henle. Nah, yang kedua itu ada epitel pipih berlapis. Nah, epitel pipih berlapis, ini dia contoh dari epitel pipih berlapis. Nah, kalau tadi hanya selapis, sedangkan ini berlapis-lapis ya. Kita bisa lihat ada lapisan 1, 2, 3, banyak sekali ya. Jadi berlapis-lapis seperti ini. Nah, beregenerasi dengan cepat melalui pembelahan sel di dekat lamina basal. Nah, jadi epitel pipih berlapis ini mudah untuk beregenerasi. Jadi nanti lapisannya ini akan terus bertambah seperti itu. Lalu sel-sel baru terdorong keluar menggantikan sel-sel yang terkikis lepas. Nah, jadi yang tadinya di sini, di sininya itu akan mengelupas. Nah, atau lepas. Nah, jadi digantikan oleh lapisan yang kedua. Begitupun seterusnya. Namun lapisan di bawahnya ini tetap beregenerasi. Nah, dijumpai pada permukaan yang mengalami abrasi, misalnya. Nah, kulit terluar. Jadi kalau kulit terluarnya ini mengelupas, jadi akan digantikan oleh kulit yang di bawahnya. Seperti itu. Lalu ada juga di lapisan-lapisan esofagus, anus, dan juga vagina. Nah, ini merupakan contoh epitel pipih berlapis di vagina.
Oke, selanjutnya ada jaringan epitel kubus. Kalau tadi jaringan epitel pipih, sekarang kita masuk ke jaringan epitel kubus. Nah, jaringan epitel kubus ini terbagi menjadi dua. Apa sih? Yang pertama ada jaringan kubus lapis, yang kedua ada jaringan kubus berlapis. Coba kita bedah satu-satu. Yang pertama ada epitel kubus selapis. Nah, epitel kubus selapis ini contohnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat contoh epitel kubus selapis ini, kubus lapis. Jadi, kubus itu maksudnya seperti ini ya, kayak kotak-kotak, namun hanya memiliki satu lapisan. Seperti ini nih. Ini bentuknya kotak-kotak dan memiliki satu lapisan. Kalau yang tadi bentuknya pipih, kalau ini bentuknya kubus atau kotak. Nah, sel-selnya berbentuk seperti dadu, ya seperti kita yang sudah lihat di sini. Lalu ada terspesialisasi untuk sekresi. Jadi epitel kubus selapis ini hanya untuk sekresi, ya hanya untuk sekresi. Nah, penyusun. Nah, kira-kira apa aja nih yang disusun oleh epitel kubus lapis? Yang pertama ada tubulus ginjal. Ini contohnya seperti ini. Yang kedua ada kelenjar atau kelenjar tiroid dan kelenjar ludah. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ada epitel kubus berlapis. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini merupakan contoh dari epitel kubus berlapis. Seperti tadi, ini bentuknya kubus dan juga berlapis-lapis. Nah, kita bisa hitung di sini ada berapa lapisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar 7 lapisan dan berbentuk kubus. Ini berarti epitel kubus berlapis. Nah, lapisannya ini banyak. Nah, fungsinya sebagai pelindung, gesekan, dan pengelupasan, absorpsi, dan sekresi. Nah, terdapat pada folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan juga kelenjar keringat pada kulit. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke jaringan epitel batang. Nah, ingat-ingat tadi kita sudah membahas tentang jaringan epitel pipih, jaringan epitel kubus. Sekarang kita masuk ke jaringan epitel batang. Nah, jaringan epitel batang ini terbagi atas dua, yaitu epitel batang selapis dan juga epitel batang berlapis, seperti tadi ya. Oke, kita lanjut. Ini merupakan contoh dari epitel batang selapis nih. Kita bisa lihat bentuknya batang namun hanya selapis, seperti ini ya. Oke, selapis sel berbentuk panjang dan sempit. Ya, seperti kita lihat, jaringan ini melapisi sebagian besar saluran pencernaan yang diselingi oleh sel goblet, yaitu sel yang berbentuk piala yang menghasilkan mukus atau lendir nih. Jadi, sel goblet ini seperti ini ya, berbentuk piala. Oke, lanjut. Berfungsi untuk menyekresikan getah pencernaan dan penyerapan nutrien. Nah, terdapat pada kelenjar pencernaan, jon usus, kantung empedu, lambung, dan juga usus. Oke, kita lanjut ke epitel batang berlapis. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi epitel batang berlapis ini lapisannya banyak ya, seperti yang kita lihat. Fungsinya sebagai pelindung dan sekresi. Terdapat pada laring, faring, trakea, dan juga kelenjar ludah. Oke, kita lanjut. Nah, selain epitel pipih, kubus, dan juga batang, terdapat juga epitel transisional dan juga epitel kelenjar. Nah, apa sih epitel transisional dan epitel kelenjar ini? Oke, yang pertama kita bahas epitel transisional. Nah, ini dia merupakan contoh dari epitel transisional. Coba kita lihat keterangannya, apa sih epitel transisional itu? Jadi disebut transisional karena dahulu dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dengan epitel batang berlapis banyak. Nah, terus epitel ini dapat ditemukan pada organ saluran pernafasan, ureter, dan kandung kemih. Nah, saat kandung kemih berisi urin, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Namun, apabila kandung kemih ini terisi, maka epitel transisional kembali ke bentuk semula. Nah, ini ya teman-teman, jadi epitel ini dianggap sebagai peralihan antara epitel pipih berlapis banyak dan epitel batang berlapis banyak. Nah, jadi kenapa sih transisional? Karena nih, sel epitel akan berbentuk kubus, bahkan bisa berbentuk pipih. Jadi tadinya sel epitel ini berbentuk kubus atau bisa pipih. Nah, setelah kandung kemih ini terisi, maka epitel transisional kembali ke bentuk semulanya atau bentuk seperti epitel batang berlapis banyak, seperti itu ya, jadi bisa berubah-ubah. Nah, ini merupakan contoh epitel transisional di kandung kemih kita nih. Oke, lanjut ke epitel kelenjar. Epitel kelenjar ini terbagi atas dua, yaitu epitel kelenjar eksokrin dan epitel kelenjar endokrin. Nah, kita bahas yang pertama, kelenjar eksokrin. Nah, eksokrin ini jika sekresi kelenjar dialirkan ke permukaan melalui saluran. Nah, contohnya ada kelenjar lambung, pankreas, kelenjar ludah, dan kelenjar keringat. Nah, ini merupakan contoh kelenjar eksokrin di kulit. Jadi untuk pada kelenjar keringat ya. Terus ada kelenjar endokrin. Nah, endokrin, jika sekresi kelenjar langsung masuk ke aliran darah. Kelenjar endokrin tidak memiliki saluran. Contohnya ada kelenjar hormon, seperti kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, dan juga adrenal. Nah, contohnya ini ya. Ini contoh dari kelenjar endokrin. Nah, sekarang kita ke jaringan otot. Nah, jaringan otot ini tersusun dari sel-sel otot. Merupakan alat gerak aktif. Jadi kalau kita bisa bergerak, itu bukan karena tulang. Awas ya, hati-hati. Jangan beranggapan bahwa kita bergerak ini karena kita memiliki tulang. Nah, tapi kita bisa bergerak ini karena ada jaringan otot atau jaringan otot.
Jadi yang menggerakkan itu bukan tulang, tapi ototnya. Nah, lalu gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil, serta kontraktil terdiri dari bagian akrin dan miosin. Nah, jaringan otot ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada otot rangka atau lurik, otot polos atau visceral, dan juga otot jantung. Oke, lanjut. Yang pertama ada otot lurik. Ini merupakan contoh dari gambar otot lurik ya. Ini otot lurik. Jadi seperti otot lurik nih, seperti ini ya, bentuknya kayak sejajar seperti itu. Nah, otot lurik disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka atau tulang. Nah, ini ya yang menggerakkan tulang itu sebenarnya bukan tulangnya langsung, tetapi ototnya. Nah, lebih tepatnya itu di sini ada otot lurik. Nah, berbentuk silinder panjang dan tidak bercabang. Inti sel banyak terletak di tepi. Terdiri dari berkas-berkas sel panjang yang disebut serat otot. Nah, susunan unit-unit kontraktil sarkomer di sepanjang serat otot menyebabkan sel terlihat belang-belang atau lurik nih, seperti kita ya. Bisa lihat ototnya ini kayak seperti lurik seperti itu ya. Nah, bertanggung jawab atas pergerakan sadar atau volunteer. Dan aktivitasnya menimbulkan kelelahan. Jadi, ya kita bisa lihat ya kalau kita jalan atau beraktivitas itu kita bisa mengalami kelelahan seperti itu. Nah, ini merupakan contoh otot lurik di rangka tubuh kita. Oke, kita lanjut ke otot polos. Ini merupakan contoh dari otot polos. Nih, otot polos itu ciri-cirinya bagaimana sih? Nah, polos karena tidak berlurik, tidak ada sarkomer. Jadi polos seperti ini ya. Kalau tadi kita bisa lihat bahwa seperti ada lurik-lurik atau sejajar seperti itu, kalau ini ototnya polos saja. Nah, sel berbentuk gelendong atau seperti kayak batang-batang seperti ini ya. Nah, inti selnya itu satu di tengah. Kalau tadi itu banyak tapi di tepi, sekarang satu di tengah. Involunter, kontraksinya tidak dibawa kesadaran. Jadi otot polos ini bergerak secara tidak sadar. Terus aktivitasnya tidak menimbulkan kelelahan, lalu ditemukan pada dinding saluran pencernaan, seperti kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Jadi bisa diketahui bahwa otot polos ini seperti kandung kemih, kita tidak tahu kapan kandung kemih ini bereaksi atau beraktivitas gitu. Karena otot yang digunakan yaitu otot polos atau bergerak pada kondisi tidak sadar. Nah, ini merupakan contoh otot polos. Oke, lanjut ke otot jantung. Nah, ini merupakan contoh dari otot jantung gambarnya. Nah, ciri-cirinya yaitu lurik seperti otot rangka. Jadi teksturnya sama seperti otot rangka tadi, seperti ini ya, kayak lurik-lurik seperti itu. Lalu serat otot jantung bercabang-cabang dan saling berhubungan melalui cakram interkalar atau diskus interkalaris atau juga bisa disebut sinsitium. Nah, jadi yang membedakan dengan otot lurik atau otot rangka tadi, bentuknya sama, hanya saja otot lurik itu tidak bercabang seperti otot jantung seperti ini ya. Kalau otot jantung bercabang-cabang. Nah, intinya satu atau dua di bagian tengah sel. Involunter atau bekerja secara tidak sadar, aktivitasnya terus-menerus dan tidak menimbulkan kelelahan. Nah, otot jantung ini seperti namanya hanya terdapat pada jantung. Nah, ini merupakan contoh dari otot jantung. Oke, berikut ini ada tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, aspek pembedanya, bentuk ujung. Kalau otot polos runcing, otot lurik tumpul, otot jantung bercabang. Jumlah nukleus, otot polos 1, otot lurik banyak, dan otot jantung 1 atau bisa juga 2. Letak nukleusnya otot polos di tengah, otot lurik di tepi, otot jantung di tengah. Tipe kontrol di luar kehendak, lalu menurut kehendak, dan di luar kehendak. Jadi maksud kehendak ini sadar atau tidak sadar ya. Kalau di luar kehendak berarti tidak sadar, otot lurik ini secara sadar, dan otot jantung ini tidak sadar. Nah, kecepatan kontraksinya kalau otot polos lambat, otot lurik cepat, kalau otot jantung sedang. Nah, ini merupakan contoh perbedaan dari otot ya. Nah, di sini ada otot jantung, ada otot lurik, dan juga ada otot polos. Nah, itu dia pembelajaran kita mengenai jaringan hewan. Tadi kita sudah mempelajari 2 jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, dan yang kedua ada jaringan otot. Nah, di mana kita sudah tahu bahwa jaringan epitel itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jaringan epitel pipi, ada jaringan epitel kubus, dan juga jaringan epitel batang. Nah, yang kedua yaitu ada jaringan otot. Jaringan otot juga terbagi menjadi 3. Ada jaringan otot polos atau jaringan otot lurik atau otot rangka, dan yang ketiga ada jaringan otot jantung. Nah, kemudian untuk jaringan ikat dan jaringan saraf kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan sekarang mungkin dicukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.